Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Nuraini, mahasiswi dari IKIP Siliwangi, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas B2 Malam. Pada kesempatan kali ini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Hidayat MPD. Nah, ini materi yang saya akan bahas, yaitu Pancasila sebagai ideologi. Apa sih itu Pancasila sebagai ideologi? Yuk kita cari tahu apa pengertian dan apa aja sih di dalamnya. Yang pertama, kita bahas pengertian. Ideologi berasal dari kata idea, berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, atau cita-cita dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Sebagai ilmu, ideologi memiliki ciri yang berbeda dengan ilmu pada umumnya karena ideologi cenderung tertutup, tabu dari kritik, dan cenderung dipandang memiliki kebenaran mutlak. Karakteristik ideologi. Yang pertama yaitu, ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis. Yang kedua, ideologi merupakan pemikiran yang sistematis meskipun cenderung kaku dan tertutup. Yang ketiga, ideologi memiliki ruang lingkup jangkauan yang sangat luas namun beragama. Dan yang terakhir, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. Fungsi ideologi ada 5, yaitu yang pertama, sebagai sistem kepercayaan politik, ideologi memberikan struktur kognitif, yaitu rumusan ide-ide yang melaluinya alam semesta berada dirasakan, dipahami, dan ditafsirkan. Yang kedua, untuk memberikan formula preskriptif, yaitu panduan untuk individu dan tindakan dan penilaian kolektif. Yang ketiga, sebagai alat manajemen konflik dan integrasi. Yang keempat, ideologi mendefinisikan identitas diri. Dan yang terakhir, berfungsi sebagai kekuatan dinamis dalam kehidupan individu dan kolektif, memberikan rasa misi dan tujuan, dan hasil komitmen yang dihasilkan untuk bertindak. Macam-macam ideologi ada 8, yaitu agama sebagai ideologi, liberalisme, marxisme, sosialisme, komunisme, fasisme, leninisme, dan Pancasila. Ingat ya teman-teman, Pancasila sebagai ideologi terbuka itu merupakan keunggulan yang harus dipertahankan karena terbuka dari kritik dan bersifat inklusif sehingga fleksibel terhadap perkembangan dan tuntunan zaman. 3. Dimensi sifat ideologi. Yang pertama, dimensi realitas, yaitu nilai yang terkandung dalam dirinya, bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Yang kedua, dimensi idealisme, yaitu bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari. Dan yang terakhir, dimensi fleksibilitas, atau disebut dimensi pengembangan, adalah ideologi yang memiliki keluasan dan memungkinkan pengembangan pemikiran. Serba-serbi Pancasila. Sejarah Pancasila. 7 September 1944, pemberian janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang. Pada tanggal 29 Mei 1945, perumusan falsafah Pancasila oleh Mo Hye-min. Pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu hari lahirnya Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus 1945, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila.
Dari segi etimologi, panca 5 sila tingkah laku yang baik, berarti Pancasila itu 5 tingkah laku yang baik. Dari segi terminologi, Pancasila mempunyai pengertian sebagai nama dari 5 dasar negara rakyat Indonesia. Butir-butir Pancasila. Sila pertama 7 butir, sila kedua 10 butir, sila ketiga 7 butir, sila keempat 10 butir, sila kelima 11 butir. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara rakyat Indonesia merupakan jiwa dan kepribadian bangsa, pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa. Pancasila sebagai ideologi. Cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sifat-sifat Pancasila sebagai ideologi ada 2. Yang pertama terbuka, yang kedua komprehensif. Yang terbuka yaitu nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat istiadat, budaya, dan religius masyarakatnya. Menerima reformasi, penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengembangan amanah rakyat. Yang kedua, komprehensif, mengakomodasi nilai-nilai dan cita-cita yang bersifat menyeluruh tanpa berpihak pada golongan tertentu atau melakukan transformasi sosial secara besar-besaran menuju bentuk tertentu. Negara mengakomodasi berbagai idealisme yang berkembang dalam masyarakat yang bersifat majemuk. Mengapa ideologi Pancasila? Nah, ini penjelasannya. Karena nilai-nilai falsafah yang mendasar dan rasional teruji kokoh dan kuat sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila sesuai dengan budaya Indonesia yang mampu mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat yang majemuk dan beragam. Kelebihan dan kekurangan Pancasila sebagai ideologi. Kelebihannya dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih adil dan makmur, merupakan jalan tengah antara liberal dan komunis, memberi inspirasi akan tata masyarakat bebas, menjadi sumber etik sosial, sebagai instrumen politik untuk melihat kinerja pemerintah dan untuk melawan ketidakadilan sosial dan segala manifestasinya. Kekurangannya, memberikan kesempatan kebebasan yang cenderung menjadi anarki, adanya kemungkinan masuknya kepentingan neoliberal, terlalu normatif, dianggap tidak jelas karena hanya mengambil jalan tengah di antara komunis dan liberal. Pancasila justru membuat bangsa mengambil keburukan liberal dan komunis bersama-sama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.